budaya nonton bokep ini juga sesuatu ya gue dulu pernah lah pas masih kecil gitu kan, karena mereka tuh gabut tim beneran. Ini lu tanya yang nonton orang yang coli rata-rata apa gabut, jadi lagi malam-malam nih, malam-malam nggak bisa tidur, ih coli ya gitu. Relate cok. Oke, halo cuy. Oke, sudah lama kita nggak jumpa ya. Gue udah lama nggak upload video lagi ya. Oke, tak perlu banyak basi, langsung kita lanjut ke video pertama cuy. Alin, ini cakepnya manis banget. Cantik banget sumpah cok, cantik. gue ngelihat. Ini cakepnya. Gue ngelihat. Anang ya. Barunya rambutnya sama cuy. Hati-hati ntar dikurban juga. Tak bisa rambut. Ini yang dinamakan body girls cuy. Ini dia. Lihat, ini dia cuy. Lu bahkan ngerasain kan ketika malam lu lagi tidur ada yang ngomong di kuping lu sendiri, lu mau sukses, dengerin apa kata Lord Timothy cuy. tuh di kuping lu sendiri, gimana ya kalau gua nggak jadi orang yang sukses, gimana ya kalau gua jadi orang yang gagal, gimana ya kalau gua begini terus seumur hidup gua, gimana kalau misalnya gua jadi manusia sampah yang gak dianggap sama masyarakat. Itu lu sendiri yang bisikin ke kuping lu setiap kali lu mau tidur malam-malam. Tapi gua kasih tahu di sini, lu harusnya takut sama semua fakta itu. Ingat 2030 cuy ya, ingat. Karena setiap detik lu santai-santai di situ, ada orang lain yang siap untuk curi semua mimpi lu. Lu bahkan ngerasa Ya gitu cuy, artinya ketika kalian pengen mewujudkan atau pengen ngejar sesuatu, kalian yang pernah menunda-nunda cuy. Itu dia. Gue mau bunuh lu semua influencer-influencer anjing, biar lu nggak bisa. Hati-hati kena mental cuy. Gue bikin show ini buat lu semua nggak bisa makan, biar industrinya mati. Itu goalnya. Para influencer pada takut nih sama Lord Timothy coy. Akan viral, karena gue akan matiin semua influencer sampah ya di Indonesia ini. Gue akan bikin lu semua nggak bisa makan. Pegang omongan gue satu-satu. Karena ketika gue keluarin sesuatu yang mendidik bangsa, lu nyancat, ya kan? Gue bikin acara, lu nonton nggak isinya apa? Nyacat bro mereka bro. Sekarang gue ambil piring nasi lu, gue buang piring nasi lu, ya. Dan gue ambil semua bola matanya, nggak gue monetize. Denger Lord Timothy ngoceh, merinding gue coy, serius. Nggak ada brand endorse, nggak ada brand satu Indonesia yang bisa bayar gue, nggak ada, nol. Ya. Lord Timothy emang fungsinya apa? Ya gue mau bagi banyak makanan, ketika perutnya kenyang gue bangunin sekolahnya. Nah itu yang wajib kalian jadiin mentor ya ini cuy. Gue merinding kalau denger dia ngomong cuy. Mau gini juga harus kaya cuy. Zaman sekarang lu kaya lu aman, serius. Kalau lu kaya bisa dapet cewek spek cewek Korea cuy, serius deh kata gue, gak tipu gue cuy. Lu semua bisa sukses sebelum umur 30. Karena ingat, sukses muda itu lebih penting dibanding sukses tua. Bener Udah jenggotan lu, udah jadi kakek-kakek, mau naik private jet aja udah pakai tongkat. Jangan mau ditipu sama orang seperti itu, karena mereka cuma iri.
Gue tau dari yang bahagia mereka semua iri. Jadi cari cara yang paling cepat, cari bet yang asimetris, cari industri terdepan, lu cari celahnya kiri. Itu gue kasih contoh satu, lu bisa cari ada puluhan, kesempatan selalu banyak, bus tuh selalu ada. Lu tinggal mau ambil kesempatannya, langsung hantam ke dalam, investasi lah di edukasi diri lu sendiri. Dan semoga yang nonton ini semua bisa sukses sebelum umur 30. Amin ya Allah, amin. Sukses sebelum. Selagi masih muda cuy, lu kejar, serius kata gue, lu kejar. Bodinya bagus banget cuy, sumpah deh kata gue cuy, nggak tipu gue. Lo mau dapet cewek spek ginian harus kaya cuy. Gimana cara kaya? Kerja keras. Budaya nonton bokep ini juga sesuatu, ya gue dulu pernah lah pas masih kecil gitu kan, karena mereka tuh gabut tim beneran. Ini lu tanya yang nonton, orang yang coli rata-rata apa? Gabut. Jadi lagi malam-malam nih, malam-malam nggak bisa tidur, ih coli ya gitu. Relate kok. Ini relate, yang ini relate, serius. Ini, makanya kalau kalian punya kesibukan ya kalian nggak bakalan coli cuy. Ya makanya kerja, jangan asik main HP. Jadi saat gue umur 15 tahun, gue harus lanjut bayar sekolah gue sendiri, gue harus bayarin nyokap gue makan, gue harus bayarin tempat tinggalin nyokap gue, karena dia kasihan, dia bikin lempar. Di situ gue sadar gitu, di umur 15 tahun hidup gue sadar gue harus jadi orang yang kaya. Gue akan do whatever it takes untuk bisa kasih nyokap gue makan, untuk bisa sekolahin adek gue, untuk bisa bantu bayarin kuliah cici gue. Gue nggak punya gengsi, gue nggak punya malu, gue nggak peduli orang mau ngomong apa. Gue mau ketok itu kafe door by door ya, pintu demi pintu, gue ditolak manajernya. Itu gue nggak ada malu, mau jualan sedotan stainless, mau gue jualan di Kaskus di Tokopedia, gue jualan minyak rambut. Mungkin lu ketawa sekarang kan. Yang dibilang kerja keras ya ini cuy, inilah yang dibilang kerja keras. Minyak rambut dulu, gue ditolak jadi agent properti, ditolak ke ratusan kali. Ketika orang datang ke gue ditinggalin. Gue coba jadi wedding organizer, dibayar cuma 600.000 per hari. Semuanya gue coba, whatever it takes. Gue nggak pernah berhenti, ada ide baru, selalu gue coba, gagal, gue coba, gagal, gue coba lagi. Jadi saat gue umur 15 tahun, ini nggak tipu, ini serius cuy. Semenjak gue kenal Timothy, semenjak gue ngikutin apa kata dia, semenjak gue terapin apa kata dia, berubah hidup gue cuy, serius sumpah, nggak tipu gue. Sampai-sampai gue udah pernah dapet 100 juta pertama cuy, serius gue bilang. tanggal merah, lu di rumah, oh tanggal merah, ye, tanggal merah. Goblok lu. Gua itu ketika miskin ya, ketika gua nggak punya duit dan gua lihat nyokap gua sulit, itu gua nggak bisa tidur malam-malam. Gua nggak paham. Sama. Bisa tidur dengan tenang. Gua nggak bisa mikirin hal lain selain jadi kaya. Gua mending mati daripada jadi orang miskin. Karena beneran orang miskin tuh nggak enak. Gua mending mati daripada jadi orang miskin. Lu kerja keras ya, kerja keras fisiknya kerja keras, tapi lu malas mikir gua harus ngapain, apa mindset yang harus gua ubah, apa ilmu yang harus gua masukin, apa yang dia tahu yang gua nggak tahu. Ini yang video-video yang gua bikin ini untuk benerin mindset. Ini yang dibilang kerja keras coy. Gue nggak peduli mau bapak lu miskin, emak lu miskin. Kalau lu nya miskin, itu lu antara arogan, goblok, atau pemalas. Udah lu tinggal pilih atau kombinasi tiga-tiganya. Kalau orang kaya ngomong, itu mau kentut pun jadi bagus. Ya memang karena dia orang kaya, memang itu standar kompetensinya. Bener. Ngomongin sama orang kaya itu benar, karena mereka itu orang yang superior, manusia yang superior dibanding lu. Kalau lu yang ngomong, lu sampah pinggir jalan, bos. Gue udah nggak kasihan sama orang-orang seperti itu yang skeptis. Udah nggak kasihan gue. Ketika ada orang ngajarin cara jadi kaya, sales Bitcoin, lu monyet goblok gitu. Uang itu adalah rapot ya dari dunia nyata. Uang tuh standar kompetensi. Gue nggak mau main sama orang miskin. Dulu pas gue miskin, orang kaya nggak ada yang mau main sama gue. Tapi sekarang gue paham, oh kenapa mereka nggak mau main sama gue? Ya karena itu miskin tuh tes kompetensi. Kalau lu bukan manusia yang kaya, lu nggak lulus nih standar tes kompetensi. Emang itu cara dunia bekerja. Makanya ada para elit, ada pemerintahan, ada kalian rakyat jelata, ada yang minta bansos. Itu memang strata sosial tuh tidak akan pernah bisa berubah dari ribuan tahun yang lalu. Jadi nggak usah ngomong sayang ke keluarga lu kalau lu orang miskin, karena lu sebenarnya nggak sayang dan lu orang egois, lu sombong, lu arogan, lu pemalas. Saya sayang mama saya, ketika nyokap lu ada masalah, lu nggak bisa protect and provide dia, lu nggak bisa lindungi nyokap lu, kenapa? Lu nggak punya duit, goblok lu. Tanggal merah, lu di rumah, oh tanggal merah,
gue selama 3 tahun cuy, selama 3 tahun gue kerja, sekalipun gue nggak pernah libur, serius. Ya kenapa gue nggak pernah libur? Ya gue denger kata-kata dia cuy, apa yang dibilang dia tuh bener, serius. Coba lu terapin dalam hidup lo cuy. Gagal gue coba lagi. Gue itu ketika miskin ya, ketika gue gak punya duit dan gue lihat nyokap gue sulit, itu gue nggak bisa tidur malam-malam. Gue nggak paham lu orang-orang miskin yang Anda bawa Timothy Ronald, lu pikir gua lagi main board game cash flow gitu sama Timothy Ronald. Dan yang lebih lucu, mereka ngomong itu dengan pede banget. Seakan-akan mereka tahu kalau Timothy itu kayaknya lebih dari gua itu tahu. Selain dari pengakuan Timothy-nya sendiri. Emang Timothy Ronald pernah ngasih lihat Anda isi rekeningnya? Pernah ngasih lihat? Atau rapor LHKPN? Pernah? Enggak kan? Tapi oke, saya tidak masalah. Nggak masalah. Saya anggap saja, kita anggap bahwa benar Timothy Ronald memang lebih kaya dibandingkan saya dan lebih sukses dibandingkan saya. Kita anggap Timothy Ronald lebih dibandingkan gua. Jadi apa nggak? Gua happy, gua seneng. Kalau itu benar gua seneng. Tuh bayangin ya, ada anak muda, pinter, sukses, kaya, keren kan? Kalau benar ya, keren kan? Kalau benar. Anda bawa Timothy Ronald. Lu pikir gua lagi main board game? No comment sih kalau ini. Timothy Ronald. Komentar paling bodoh. Ah, tetap lebih kaya Timothy Ronald dibandingin dia. Kan babi ya. Hah? Kalau orang jago, orang pinter yang ngomong ya mau gimana cuy? Siapa yang nggak percaya ya kan? Orang dianya ada bukti kan. Bung Bitcoin segala macam, nonton Timothy segala macam kan ya, Kalimat Sada. Lord kita cuy. Oke, saya juga nonton dia soalnya. Undangannya di depan tuh, bagus sekali tuh. Iya, indahnya tuh. Iya. Iya, aku terasa kayak naik, Mbak. Kan bagus. Iya ini tuh. Aura hypernya cuy. Aura hypernya kelihatan sumpah.